Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Sri Gustina Fauzia. Saya adalah perwakilan dari kelompok 6 yang pada hari ini akan mempresentasikan sebuah materi. Materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai Electronic Communication Privacy Act atau kependekannya dari ECPA. Langsung saja untuk pada materinya yang akan dibacakan oleh teman saya. Kelompok kami menyediakan beberapa materi tentang ECPA. Yang pertama ada definisi, yang kedua mengenai ECPA, yang ketiga ketentuan ECPA, yang keempat manfaat ECPA, yang kelima fungsi ECPA, dan yang terakhir contoh perlindungan ECPA. Di sini saya Ayumi Permana akan menjelaskan tentang definisi ECPA. ECPA adalah singkatan dari Electronic Communication Privacy Act atau Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik. Ini adalah undang-undang federal di Amerika Serikat yang mengatur privasi komunikasi elektronik. ECPA memberikan perlindungan terhadap akses dasar terhadap komunikasi elektronik seperti email, panggilan telepon, dan data elektronik lainnya. Undang-undang ini mengatur bagaimana pemerintah dan pihak swasta dapat memperoleh, menggunakan, dan menyimpan informasi yang diperoleh dari komunikasi elektronik. ECPA telah mengalami beberapa amandemen sejak pertama kali disahkan pada tahun 1986 untuk mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan privasi yang berkaitan dengan komunikasi elektronik. Secara keseluruhan, ECPA berperan penting dalam memastikan bahwa komunikasi elektronik dilindungi dari penyadapan ilegal dan penggunaan yang tidak sah, yang pada gilirannya membantu meningkatkan keamanan informasi secara keseluruhan. Sekian dari saya, selanjutnya tentang mengenai ECPA yang akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya mengenai ECPA. Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik ECPA disahkan pada tahun 1986. Undang-Undang Publik 99/508, Statuta 1848, dan memperluas pembatasan pemerintah terhadap penyadapan telepon dari panggilan telepon hingga mencakup transmisi data elektronik melalui komputer. ECPA memperbarui Undang-Undang Penyadapan Telepon Federal tahun 1968 yang mengatur penyadapan percakapan menggunakan saluran telepon keras, namun tidak berlaku untuk penyadapan komputer dan komunikasi digital dan elektronik lainnya. Untuk yang selanjutnya ada ketentuan ECPA. Yang pertama, Judul 1 ECPA. Sering disebut sebagai Undang-Undang Penyadapan melarang intersepsi, penggunaan, pengungkapan, atau pengadaan dari orang lain yang disengaja untuk menyadap atau berupaya menyadap kabel apapun secara lisan atau komunikasi elektronik. Judul 1 juga melarang penggunaan komunikasi yang diperoleh secara ilegal sebagai bukti. Yang selanjutnya judul 2 ECPA disebut Store Communication Act atau SCA, melindungi privasi konten file yang disimpan oleh penyedia layanan dan catatan yang disimpan tentang pelanggan oleh penyedia layanan, seperti nama pelanggan, catatan penagihan, atau IP alamat. Yang terakhir ada judul 3 ECPA yang membahas tentang pen register dan perangkap dan pelacak, mengharuskan lembaga pemerintah untuk mendapatkan perintah pengadilan yang mengizinkan pemasangan dan penggunaan pen register atau perangkat yang menangkap nomor-nomor yang dihubungi dan informasi terkait yang menjadi tujuan pengadilan atau komunikasi keluar. Jadi ada beberapa manfaat dari Electronic Communication Privacy Act. Yang pertama itu ada melindungi privasi. Electronic Communication Privacy Act memberikan perlindungan hukum terhadap privasi komunikasi elektronik seperti email, pesan teks, dan percakapan telepon. Yang kedua itu ada menegakkan hukum. Undang-undang ini memberikan panduan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam memproses akses ke data komunikasi elektronik yang bertujuan untuk menyelidiki kriminal. Yang ketiga itu ada mengamankan data.
Electronic Communication Privacy Act membantu melindungi data pribadi dan informasi sensitif dari akses yang tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang keempat itu ada mengatur penggunaan teknologi. Undang-undang ini membantu mengatur penggunaan teknologi pemantauan dan penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Sandriani. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari ECPA. Fungsi dari Electronic Communication Privacy Act atau yang disebut ECPA adalah untuk melarang pihak ketiga menyadap atau mengungkapkan komunikasi elektronik tanpa izin sebelumnya. Jadi misalkan kita berkomunikasi bersama teman atau bersama kolega melalui elektronik, pihak ketiga ini tidak akan bisa menyadap apa yang kita ungkapkan melalui komunikasi elektronik tersebut. Jadi fungsi utama ECPA itu untuk melindungi privasi dan kerahasiaan komunikasi elektronik pengguna dari intersepsi ilegal oleh pihak ketiga. ECPA juga mengatur cara-cara di mana pemerintah dapat mengakses dan menggunakan informasi komunikasi elektronik dalam investigasi kriminal dan penegakan hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada contoh jenis komunikasi yang dilindungi oleh ECPA. Yang pertama ada isi email dan informasi terkait. Yang kedua ada isi pesan teks dan informasi terkait. Dan yang ketiga ada panggilan telepon dan isi percakapan telepon. Yang keempat ada data pribadi yang disimpan di penyedia layanan komunikasi elektronik seperti penyedia layanan email atau penyedia layanan cloud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.